Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, berikan kami pengertian dan hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. RHK hari ini mengangkat tema, mematahkan kuk dari tengkuk. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yeremia 30 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, dan kepada Daud raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, semakin tinggi mendaki bukit penderitaan, janganlah mundur dan turun kembali, sebab kita semakin dekat dengan puncak pertolongan. Kata bijak ini hendak menyampaikan pesan bahwa semakin besar, berat, banyak, jelimet, kesusahan dan penderitaan, jangan kita menyerah karena semakin dekat dengan pertolongan Tuhan Allah. Yeremia menyampaikan betapa hebatnya dan tiada tarah kesusahan umat Israel. Hari-hari itu digambarkan Yeremia sebagai waktu kesusahan Yakub. Umat berada dalam titik nadir kehidupan, berada pada titik terendah dari suatu kehidupan. Seperti kata pepatah, hidup tak mau, mati tak segan. Keadaan lebih dari setengah mati. Seperti lembu yang dipakaikan kuk yang berat, kuat, dan sangat menekan di tengkuk, tidak bisa dilepaskan atau dipatahkan. Namun pada hari puncak itu, menjadi hari pertolongan, hari pembebasan, dan hari pemulihan di mana kuk dari tengkuk itu dipatahkan dan tali-tali pengikat diputuskannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pemulihan Tuhan Allah ini membuat umat Tuhan tidak merasa takut dan takluk pada orang asing yang menjajah dan menekan mereka, dan mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah dan kepada Daud raja mereka yang akan dibangkitkan Tuhan Allah. Yeremia secara visioner menumbuatkan perkataan-perkataan ini bukan saja pada pembebasan umat Israel dan pulang kembali ke tanah pembuangan, tetapi menunjuk jauh ke depan pada Mesias sebagai keturunan Daud yang menyelamatkan umat manusia. Dosa adalah kuk yang dipasang sejak manusia pertama jatuh dalam dosa di Taman Eden, sehingga manusia menderita karena dosa, diusir dari Taman Eden itu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Golgota, Dia datang untuk menebus dosa manusia. Kekuatan kuk dari tengkuk dipatahkan oleh kekuatan kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Keluarga Kristen dipanggil untuk selalu bersyukur dalam kehidupan yang berkemenangan. Sekalipun ada saat-saat kita berada dalam kesusahan dan penderitaan, jika itu izin dari Tuhan, maka keluarga Kristen dipanggil untuk selalu hidup dalam pengharapan, kreatif dan dinamis, serta bertanggung jawab dalam iman di tengah-tengah lingkungan kehidupannya. Menjauhkan diri dari sikap bersungut-sungut, mempersalahkan diri sendiri atau bahkan sesama kita. Terlebih menjauhkan hati dari sikap sungut-sungut kepada Tuhan. Karena semakin berat pergumulan dan semakin besar persoalan serta semakin kuat menekan kehidupan umatnya,
maka mereka semakin dekat dengan pertolongannya. Tak ada kuk di tengkuk yang tidak dapat dipatahkan oleh kasih Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berkatilah dan lindungilah keluarga kami, agar tetap taat dan setia dalam keadaan apapun. Ajarlah kami selalu yakin dan bersyukur atas kasih karunia-Mu yang menyelamatkan itu, bahwa di dalam kasih-Mu tidak ada yang mustahil. Amin.